Sidang perkara dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan 2015 sampai 2016, Tom Lembong, tengah berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tapi belum juga sampai pada kesimpulan, perhatian publik sudah teralihkan ke arah lain. Bangku majelis hakim yang semestinya netral justru kini jadi sorotan. Alih-alih menunjukkan kekuatan hukum, sidang ini justru dibayangi oleh drama kelam dari dalam lembaga peradilan itu sendiri. Salah satu anggota majelis hakim yang menangani kasus ini, Ali Muhtarom, tiba-tiba harus diganti. Bukan karena sakit atau alasan administratif biasa. Ia diganti karena ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Yang lebih memalukan, status itu muncul bukan dari kasus sembarangan, tapi dari perkara besar lainnya. Skandal ekspor minyak sawit mentah, CPO, yang sebelumnya juga penuh kontroversi karena putusan bebas untuk sejumlah korporasi besar. Dalam sidang lanjutan kasus Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika menyampaikan dengan nada formal bahwa Ali Muhtarom berhalangan tetap. Bahasa hukum yang sopan, padahal maknanya tegas. Ali sudah tidak pantas lagi duduk di kursi hakim. Ia diganti oleh Alvis Setiawan yang kini mendampingi Hakim Purwanto Abdullah dalam melanjutkan sidang. Masalahnya, publik tak bisa begitu saja menerima pergantian ini sebagai sekadar formalitas. Karena yang sedang dibicarakan di sini adalah soal integritas hakim. Sosok yang seharusnya menjadi penjaga terakhir keadilan. Ketika seorang hakim justru menjadi bagian dari jaringan suap, maka rusaklah seluruh bangunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ali Muhtarom bukan hakim biasa. Ia adalah bagian dari majelis yang sebelumnya membebaskan para terdakwa korporasi besar dalam kasus CPO. Dan sekarang ia juga ikut mengadili mantan pejabat tinggi negara dalam kasus impor gula. Maka kehadirannya dalam majelis jelas punya bobot yang besar. Tapi ternyata, tangan yang memegang palu keadilan itu justru kotor oleh uang suap. Apa jaminannya bahwa ia tak bermain di kasus Tom Lembong juga? Apa jaminan bahwa kasus ini tidak sedang diarahkan untuk hasil tertentu oleh jaringan orang-orang yang sama? Itulah sebabnya, meskipun sidang terus berlanjut dengan hakim baru, bayang-bayang kecurigaan tetap membekas. Publik jadi ragu. Bukan hanya pada vonis akhir nanti, tapi pada seluruh proses yang sedang berjalan. Karena sidang yang dipimpin oleh hakim yang integritasnya tercemar, ibarat pertunjukan yang skripnya sudah ditulis diam-diam di balik layar. Dan ini bukan sekadar soal individu. Ketika seorang hakim bisa begitu mudah disuap, itu berarti ada sistem yang rusak di dalam. Ada budaya gelap yang berjalan di belakang meja, di mana perkara bisa dinegosiasi, keadilan bisa ditunda, dan hukum bisa ditawar. Kasus Tom Lembong bisa saja menjadi simbol dari dua wajah pengadilan. Satu yang tampak adil di depan publik, dan satu lagi yang busuk di balik layar. Dan sosok seperti Ali Muhtarom adalah simbol nyata dari wajah gelap itu. Setelah munculnya nama Ali Muhtarom sebagai tersangka suap, publik dikejutkan lagi oleh fakta yang lebih mengerikan. Ternyata bukan cuma dia yang terseret. Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan bahwa 3 orang hakim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait putusan bebas perkara CPO. Selain Ali, 2 nama lain yang ikut terlibat adalah Juyamto dan Agam Syarif Baharudin. Ketiganya merupakan majelis hakim yang memutus bebas sejumlah perusahaan sawit besar dari dakwaan korupsi. Dan sekarang mereka justru dituding menerima suap miliaran rupiah untuk menjatuhkan putusan tersebut. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, mengatakan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah memeriksa 7 saksi dan menemukan alat bukti yang cukup. Aliran uang suap itu diduga kuat mengalir melalui Muhammad Arif Nurianta, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu, yang kini juga menyandang status tersangka. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ekspor CPO ini, perusahaan-perusahaan besar seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer maupun subsidiar dari jaksa penuntut umum. Artinya, secara hukum mereka bersalah, bukti kuat, fakta jelas. Tapi yang terjadi di ruang sidang, para terdakwa dinyatakan bebas, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan itu bukan tindak pidana. Putusan itu sudah mengundang kontroversi sejak awal. Tapi kini dengan terungkapnya bahwa hakim-hakimnya menerima suap, semuanya menjadi terang benderang. Ini bukan kesalahan penilaian hukum. Ini rekayasa yang disengaja, hukum dibelokkan, fakta diputarbalikkan.
Dan semua dilakukan demi satu hal, uang. Ali Muhtarom bersama dua rekannya pada dasarnya telah menjual kewenangannya. Ia bukan lagi wakil Tuhan di pengadilan, tapi sekadar calo keadilan. Ia menjadikan hukum sebagai barang dagangan dan pengadilan sebagai lapak tempat transaksi. Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di peradilan bukanlah perkara individu yang menyimpang. Ini sistem yang berjalan, terstruktur, punya pola. Uang mengalir dari pengacara ke panitera, dari panitera ke pimpinan pengadilan, dan akhirnya sampai ke meja hakim. Setiap orang punya bagian, setiap putusan punya harga. Bagian paling menyakitkan, majelis hakim dalam putusannya tidak hanya membebaskan para terdakwa, tapi juga memerintahkan pemulihan hak, nama baik, dan kedudukan mereka. Mereka dibersihkan seakan-akan tidak pernah bersalah. Sementara publik hanya bisa menonton sambil menahan amarah, menyadari bahwa pengadilan sudah tidak lagi menjadi tempat untuk mencari kebenaran, melainkan ladang permainan kekuasaan dan uang. Dan nama Ali Muhtarom kini menjadi simbol dari wajah busuk sistem itu. Ia bukan hanya hakim yang gagal menjaga amanah, tapi juga bagian dari sindikat yang merusak sendi utama keadilan. Kasus Ali Muhtarom dan kawan-kawan bukan sekadar cerita soal suap di meja hakim. Ini adalah cerita betapa hukum bisa dijual kepada siapa saja yang mampu membayar lebih mahal. Dan saat hukum dijual, yang paling menderita bukanlah jaksa, bukan pengacara, apalagi para korporat besar itu. Yang paling rugi adalah rakyat biasa. Mereka yang percaya bahwa hukum bisa jadi tempat perlindungan terakhir saat keadilan terasa jauh. Bayangkan begini, saat perusahaan-perusahaan besar itu diduga merugikan negara lewat manipulasi ekspor dan impor, siapa yang sebenarnya terdampak? Bukan cuma kas negara, tapi juga petani kecil, buruh pabrik, konsumen, dan masyarakat luas. Ketika ekspor CPO dikuasai oleh segelintir perusahaan dengan cara curang, petani sawit lokal kalah bersaing. Semua ini berdampak nyata, langsung, dan luas. Namun ketika perkara itu masuk pengadilan, yang diharapkan adalah proses hukum yang netral, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik. Tapi justru disinilah pengkhianatan terbesar terjadi. Ali Muhtarom dan koleganya tidak hanya menerima suap, mereka juga menghapus kesempatan rakyat untuk mendapatkan keadilan. Uang yang mereka kantongi mungkin bernilai miliaran, tapi kerusakan yang mereka timbulkan tak ternilai. Putusan lepas terhadap korporasi besar itu seolah-olah memberi pesan ke publik. Kalau kamu punya uang dan koneksi, kamu bisa lolos dari hukum. Kamu bisa salah, tapi tetap dibebaskan. Kamu bisa merugikan negara dan tetap dipulihkan martabatnya. Ini bukan hanya lelucon pahit. Ini ancaman serius terhadap masa depan negara hukum. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi begitu lama dan dalam? Siapa yang sebenarnya mengatur permainan ini dari belakang layar? Fakta bahwa ada lebih dari satu hakim terlibat, plus panitera dan pimpinan pengadilan, menunjukkan bahwa ini bukan perbuatan individual, tapi jaringan. Jaringan yang rapi, canggih, dan selama ini hidup di celah-celah sistem yang longgar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, berapa banyak lagi kasus yang sudah diatur seperti ini tanpa kita tahu? Berapa banyak terdakwa besar yang dibebaskan lewat jalan belakang? Berapa banyak kejahatan korporasi yang dimaafkan demi amplop tebal? Publik berhak marah, tapi kemarahan saja tak cukup. Kasus ini harus jadi momentum untuk membongkar akar masalahnya. Bukan hanya menahan Ali Muhtarom dan kawan-kawannya, tapi juga membenahi total bagaimana sistem pengawasan terhadap hakim dan peradilan dijalankan. Harus ada transparansi, audit independen, dan pembatasan kekuasaan absolut di ruang tertutup. Jika tidak, kita hanya akan terus menyaksikan sandiwara hukum yang menyedihkan. Di mana keadilan bisa dipesan lewat lobi, pasal bisa dibengkokkan, dan hakim bisa disewa. Ali Muhtarom hanyalah satu wajah dari sistem bobrok yang lebih besar. Tapi lewat wajahnya kita dipaksa melihat kenyataan yang selama ini mungkin kita abaikan. Hukum bisa dibeli, dan selama itu terjadi, keadilan tetap jadi mimpi yang mahal bagi rakyat kecil.